Kepada semuanya di seluruh Indonesia, terutama bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah membeli logam mulia emas. Memang logam mulia emas ini adalah hal yang sangat unik sekali sebagai safe haven, sebagai pelindung nilai, ya, dari segala risiko ketidakpastian ekonomi, dari risiko inflasi yang cukup tinggi, ya. Akhir-akhir ini inflasi sudah tinggi di dunia ya, terutama di negara maju, di Amerika, di Eropa, Inggris, Kanada, Jepang, Australia, semua negara di Asia ya, semua negara maju ya. Dan karena suku bunga dinaikin cukup tinggi dari Amerika Serikat karena inflasi yang sudah cukup tinggi ya. Kemarin inflasi bulan Juni laporannya sudah 9,1%, seperti konten-konten saya sebelumnya. Maka ekspektasinya kemungkinan besar nanti pada akhir Juli ini, tanggal 27 pada saat meetingnya Dewan Gubernur Bank Sentral Amerika akan menaikkan suku bunga yang sangat agresif, hawkish banget ya, drastis naiknya, bukan 75 basis poin lagi tapi 100 basis poin. Artinya 1% dinaikkan. Nah, inilah yang membuat semua orang di dunia, investor di dunia khawatir, ketakutan yang tinggi bahwa kalau suku bunga naik, harga emas akan jatuh. Karena semua orang akan menyimpan uangnya, akan menaruh uangnya di dalam surat utang Amerika atau di dalam mata uang US dollar ya. US dollar akan diburu karena mereka akan mendapatkan bunganya. Istilahnya begitu ya. Tetapi resesi masih tinggi, inflasi masih cukup tinggi. Seharusnya emas itu harus naik. Ya, begitulah ini yang terjadi di dunia. Yang terjadi adalah kepanikan, permainan spekulan investor di dunia untuk melego harga emas dunia. Sehingga harga emas dunia sudah terpuruk ya. Sejak dari awal tahun sampai dengan sekarang itu sudah jatuh 35 sudah turun 3,59% ya, sudah turun banyak ya. Karena suku bunga yang agresif, hawkish banget, sehingga kecenderungannya itu emas akan dilepas terus. Harga emas akan dibuang, akan dijual terus. Karena ketakutan bahwa ekonomi dunia akan memasuki resesi dalam waktu dekat ini. Tetapi yang saya melihat di sini, ini saya kasih tahu kepada ibu-ibu terutama. Kenapa saya buat konten ini? Karena ada seorang ibu yang cukup sekali uh, cukup agresif ya, selalu menanyakan tentang perkembangan harga emas dunia, dan karena ibu itulah terpaksa saya harus membuat konten ini karena saya menghargai begitu luar biasanya semangatnya, karena dia harus mendapatkan informasi yang penting di sini. Maka saya membuat konten ini tentang bicara tentang harga logam mulia emas karena dia membeli logam mulia emas. Jadi saya memberi edukasi kepada semuanya tentang apa itu logam mulia emas. Yang pentingnya logam mulia emas itu dibeli di dalam kondisi sekarang ini itu tepat sekali. Karena logam mulia emas ini beda dengan kita trading gold futures. Kalau kita trading gold futures itu harga itu naik turun setiap hari cepat sekali. Bukan suatu investasi yang jangka panjang atau menengah. Gold futures bisa tiap hari, tiap jam, 2 jam, 3 jam, 6 jam Anda bisa take profit, bahkan 5 menit, 10 menit pun bisa Anda take profit. Anda bisa ambil keuntungan di situ. Itu namanya trading, Anda trading di gold futures. Harga naik turun itu berlaku hukum permintaan penawaran banyak. Jadi harga gold dunia turun itu harga yang di pasar spot dan juga dunia. Jadi sangat volatile naik turunnya. Jadi kita kalau ibu-ibu yang bapak-bapak yang investasi di logam mulia emas, Anda jangan terlalu pentingkan di harga gold spot atau futures di dunia. Tidak usah pentingkan harga itu karena harga emas dunia pun, saya kasih tahu kepada Bapak Ibu, emas dunia ini bukan saham. Emas dunia ini bukan investasi berisiko seperti saham. Jika terjadi risiko resesi dunia global, maka harga saham akan turun tajam. Resesi dunia, ada perlambatan ekonomi, maka
saham itu tidur karena perusahaan-perusahaan itu mengurangi produksinya, maka semua tidak mendapatkan laba. Perusahaan cenderung menurun, ekonomi menurun, PHK banyak, ekonomi menyusut, maka saham dia juga menyusut, turun. Itu logikanya. Seperti itulah kalau kita jelasin saham nanti panjang lagi. Seperti itu aja. Ekonomi menurun, maka saham itu akan turun. Tetapi itu tidak akan terjadi dengan harga emas. Ya, itu beda. Ya, emas itu bukan seperti saham yang berisiko terhadap goncangan ekonomi. Ya, emas itu adalah lindung nilai dari justru kejadian-kejadian goncangan ekonomi itu. Faktor-faktor yang tidak menentu dalam ekonomi, maka orang akan cenderung menyimpan asetnya ke safe haven. Emas itu adalah safe haven. Di sini saya bahas emas karena emas adalah safe haven. Tempat yang paling aman untuk menyimpan dananya. Itu berlaku bukan saat-saat ini. Itu sudah berlaku dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan sudah ribuan tahun sebelum generasi-generasi Bapak Ibu lahir. Itu sudah ada. Sudah dari zaman Nabi di kitab-kitab suci agama Samawi. Atau di kitab suci apapun. Ya. Mau di India, Buddha, tetap mereka bicarakan itu emas. Selalu ada bicarakan tentang emas sebagai mungkin tempat beribadat, tempat yang suci, dan emas adalah tempat sesuatu yang paling berharga bernilai sebagai pengganti hadiah uang, sebagai alat pertukangan. Aset yang berharga adalah emas. Itu sudah beribuan tahun sebelum Masehi. Jadi emas itu sudah terpercaya. Sekali lagi saya ulangi, emas itu bukan barang sampah seperti Bitcoin, cryptocurrency. Ya, kalau itu memang sampah, jelas sampah, habis dia. Tahun ini habis. Kita bicara emas, emas itu sepanjang emas. Generasi ke generasi seterusnya. Dan harga emas tidak pernah turun dalam. Itu korosi adalah permainan spekulan. Jadi ibu bapak tidak usah khawatir dengan harga emas dunia yang sekarang lagi turun ke mau menembus. Sebelum saya buat konten ini sudah 1.704 US dollar per troy ounce. Paling dia akan mencoba ke 1.684. Bisa jebol nggak? Kalau bisa jebol paling banter di 1.500 tok. Emas tidak akan turun banyak. Ya. Jebol 1.684 juga tidak mungkin. Emas akan balik. Ada harga yang belum disentuh sebelum terjadi resesi dunia. Saya kasih tahu Bapak Ibu, ya. Harga 2.100 per troy ounce itu akan disentuh. Akan disentuh dulu. Karena waktu harus disentuh dulu sebelum dunia ini jatuh dalam resesi, bangkrut seluruh dunia. Harga emas akan tinggi-tingginya dulu. Itu akan diseimbangkan dengan inflasi. Harus ada keseimbangan dengan inflasi yang terjadi saat ini. Emas itu adalah faktor seiring dengan inflasi dia akan naik. Melindungi nilai aset Anda, jadi aset Anda itu sama dengan inflasi yang terjadi saat ini. Itulah emas dunia. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, jangan terlalu pusing dengan berita-berita di luar sana. Itu berita-berita orang yang tidak mengerti tentang ilmu ekonomi. Orang yang hanya, itulah saya bilang, banyak sekali di media sosial, banyak sekali di YouTubers yang copy paste. Yang suka mengambil berita-berita yang sudah terjadi di dalam negeri atau konten orang atau di mana saja, cuplik-cuplik, main cuplikan aja, main kutip-kutip, atau di luar sana yang terjadi dikutip, dimasukin ke sini. YouTuber copy paste yang cuma instan. Dia tidak punya otak dan tidak punya analisa, cuma mengambil, masukin. Seperti contoh, yang dari dulu dia selalu mengatakan bahwa beli Bitcoin. Sekarang Bitcoin sudah turun, dia daripada nanti kontennya nggak laku, nggak ditonton, dia bikin Bitcoin turun. Itu adalah harga turun sekarang. Terus harga emas sudah turun, baru dia ngomong lagi harga emas sudah turun lagi. Itu namanya YouTuber yang cuma jadi pembawa berita. Ya, penggembira, hiburan saja, tidak punya isi sama sekali. Nah, saya dari sejak pertama kali saya buat konten, saya sudah bicara, rupiah kita, dolar rupiah, inflasi akan terjadi tahun depan, rupiah kita itu akan ke 18.000. Dan tidak ada orang di dunia yang mengatakan rupiah 18.000. Kalau rupiah akan menuju ke 20.000, ada satu orang, yaitu Ibu Sri Mulyani, itu pada tahun 2020 pada saat
Pandemik sekali dia ngomong. Jika terjadi resesi global, rupiah kita bisa berpotensi ke 20.000. Memang saya menyadari itu bisa terjadi, tetapi sabar dulu. Saya mengatakan 18.000 harus jebol. Itu di tahun 2022. Itu saya sendiri. Anda boleh cek, Anda yang YouTuber kopi pasti boleh cek siapa di dunia ini. Cuma saya 18.000 dan Ibu Sri Mulyani 20.000. Sedangkan yang lain, bulan April sudah mendekati nih 14.800, sudah mendekati 15.000, dibikin konten bahwa akan terjadi 15.000. Nah, setelah 15.000, saya betul prediksi betul. Kalau cuma sekitar 200 poin, sudah mau menuju 15.000, semua orang juga sudah tahu. Anak SD juga udah tahu. Anak baru lahir juga udah tahu 18.000. Bapak-bapak penonton ini juga udah tahu akan bakal ke 15.000. Itu bukan suatu hal yang luar biasa, bukan suatu ilmu, bukan suatu kehebatan. Gampangannya aja. Sekarang lagi banyak sekali mengatakan bahwa akan ke 16.000. Ya karena sudah ada 15.000. Hari ini sudah 15.000. Ya gampang aja bicara. Coba dari dulu. Bulan Oktober 2021. Harga saya belum nyentuh loh 18.000. Saya pastikan Oktober ini. Dari dulu loh saya ngomong. Dari harga rupiahnya mau menembus sudah 14.090. Mau jebol 13.000 itu saya bilang tanggal 21 Oktober 2021 itu hari terakhir rupiah di angka 14.090 dan selamanya tidak akan menyentuh level itu, dan buktinya tidak ada. Sampai sekarang belum menyentuh. Tidak akan tembus ke 13.000 karena 14.090 tidak bakal tembus. Anda boleh cek, Anda scroll, Anda subscribe saya, Anda scroll video yang lama-lama di bulan Oktober. Saya bicara begitu. Karena saya tidak terkenal, jadi tidak ada yang tahu. Tapi yang itu viewernya banyak, terkenal. Asal ngomong aja mereka. Sudah dekat-dekat ini bulan April ngomong nanti 15.000. Terus 15.000 bulan Juni. Saya ngomong benar 15.000. Lah anak ST juga ngomong, gak perlu Anda. Dia bangga dengan hebatnya dia. Tinggal berapa poin aja. Itulah yang saya bilang YouTuber instan, copy paste. Terserah Anda mau dengar yang sana yang viewer banyak tapi isinya tong kosong bunyi nyaring, silakan saja di sana. Yang mereka itu hanya tergantung angin. Angin bertiup kemana, mereka bikin konten seperti itu. Angin bertiup ke sini, bikin konten seperti ini. Banyak sekali. Ada juga YouTuber yang mengatakan ada berita di luar sana, di China, di mana, dimasukin di sini. Jadi pembawa berita dia sebenarnya. Bukan ada punya isi kepala sendiri. Itu bukan seseorang yang bisa dia hanya pembawa berita, memasukkan apa yang sudah ada. Tidak ada prediksi, tidak ada solusi bagi Anda semuanya. Saya katakan kepada Bapak Ibu semua, itu dari Anda boleh cek deh, scroll deh. Kalau Anda yang baru nonton video saya, coba di scroll dia dulu. Apa yang saya ngomong konsisten dari dulu. Saya bilang emas itu akan jebol 2.100 US dollar per troy ounce. Walaupun dia sekarang turun ini. Dan semua orang sudah berbalik arah mengatakan akan turun-turun. Saya katakan beli. Karena harga itu belum menyentuh 2.100 US dollar per troy ounce. Dan harga minyak di dunia juga akan kembali naik. Nyentuh itu 130 US dollar per barrel. Sebelum resesi harus menyentuh dulu harga yang tertinggi itu. Begitu. Tahun 2008, harga emas dunia di pasar spot dunia itu hampir menyentuh, itu 2008 ya, hampir menyentuh 1.000 US dollar per troy ounce. Ya, ini cerita sejarah kita. Nah, itu pada sebelum terjadi kasus subprime mortgage, sebelum terjadi kehancuran pasar keuangan dunia pada tahun 2008. Sebelum itu benar-benar terjadi, ya, emas itu turun dulu. Turun ke bawah ke harga 706 per troy ounce. Seperti saat ini, turun dulu. Nah, saat ekonomi dunia sudah mulai hancur tahun 2008 itu, karena terjadi krisis subprime mortgage itu, harga emas itu kembali bangkit, mencapai level tertingginya di 1.005 per troy ounce. Ya, itu pada saat bursa saham terendahnya setelah 2008 turun di bulan Februari lah, Maret 2009 itu. Jadi harga emas itu tertingginya sampai di level itu pada saat bursa saham, harga-harga saham terendah. Jadi emas naik dalam 5 bulan itu
dari Oktober itu kejadiannya sampai Maret itu 42,35% kenaikannya selama 5 bulan itu. Itu kejadian krisis subprime mortgage tahun 2008. Nah, kita lihat yang dekat ini, pada saat pandemi COVID-19 merebak awal-awalnya, mulai pada tahun 2020 pandemik itu, ya, mulai meluas COVID itu, virus pandemik itu, maka emas dunia jatuh ke level 1459. Nah, per troy ounce ya. Hanya dalam 10 hari emas itu naik lagi ke 1702 per troy ounce pada Maret 2020. Jadi terus harga emas itu setelah itu mulai melambung terus naik. Dan pada tanggal 7 Agustus tahun 2020, emas dunia mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, yaitu 2072 per troy ounce. Dan rekor itu hampir pecah pada bulan Maret lagi, pada saat penyerangan Rusia di Ukraina itu 24 Februari, dan awal Maret itu emas dunia sudah naik di level 2068. Tinggal 2 poin lagi jebol. Itu level tertinggi sepanjang sejarah. Turun lagi. Sekarang ini. Kembali lagi naik. Akan jebol itu 2072. Potong leher saya. Jebol 2072. Kalau saya bicara apa adanya. Saya memang bicara begini. Potong leher, potong telinga. Akan terbukti. Terserah Anda mau percaya siapa. Mau percaya yang ngomongnya santun, yang pembawa berita, YouTuber pembawa berita, copy paste itu, atau saya yang memberikan prediksi yang tepat waktu dan tanggal-tanggalnya. Saya tidak pernah main-main dan saya selalu konsisten dari dulu. Dan tidak pernah ikut angin, ikut arus. Kalau yang lain itu ikut arus, ikut angin, dan penakut, cari aman. Sudah dekat-dekat ini, 15.000 ngomong, mau 15.000. Supaya benar, saya paling jago, paling hebat. Anak SD juga bisa, Bung. Ya, seperti itu. Emas akan menyentuh level tertinggi 2.100 US dollar per troy ounce. Jadi Bapak Ibu yang sudah membeli logam mulia emas, tidak usah khawatir dengan penurunan harga ini. Ini hanya permainan spekulan. Orang yang panik ketakutan. Di dunia ini banyak sekali orang panik. Ada 90% orang yang suka panik dengan kejadian yang terjadi. Bapak Ibu yang percaya dengan konten YouTube ini adalah 10% yang selalu sukses di dunia ini. Hanya sedikit orang yang sukses di dunia, yaitu 10%. Emas akan kembali naik. Dan satu, tidak usah peduli tentang harga emas dunia. Bapak Ibu beli logam mulia antam, saya kasih tahu rahasianya. Beli logam mulia emas antam adalah Bapak Ibu pentingkan kejadian yang terjadi di Indonesia. Karena di seluruh dunia mereka sudah mengalami hal inflasi tinggi. Kita belum. Kita akan terjadi inflasi. Mulai hari ini memang ada berita sedikit. Tetapi rupiah kita sudah kembali lagi ke 15.000 jebol lagi kan. Sudah mulai inflasi, mulai tinggi. Walaupun berita positif bahwa kita akan ada surplus neraca dagang. Tadi pagi dikasih tahu berita surplus neraca dagang dari rekan saya kepada saya 24, berapa tuh 6 miliar US dollars ya. Saya katakan berita-berita itu tidak penting. Itu berita-berita yang itu hanya proses. Tetapi kita itu melihat endingnya. Kalau orang yang mengerti tentang situasi, mengerti ekonomi, dia bukan melihat hari ini, bukan melihat prosesnya, berita baik-baiknya, tetapi melihat endingnya. Harga itu nanti kemana? Rupiah kita itu 18.000 di bulan Oktober. Inflasi akan tinggi. Maka Bapak Ibu yang sudah membeli logam mulia emas, percayalah kepada konten YouTube ini, Roh TV ini, bahwa endingnya itu, bahwa emas dunia, logam mulia antam itu akan naik. Karena inflasi belum terjadi di Indonesia. Kalau inflasi tinggi terjadi di Indonesia, sedangkan nanti kan suku bunga Amerika naik ya, maka rupiah kita semakin melemah. Kalau rupiah kita itu semakin melemah, maka harga emas logam mulia antam itu naik. Tidak peduli dengan logam harga emas dunia, nggak ada yang efeknya sedikit. Karena logam mulia dunia juga sudah turun banyak. Harganya nggak bisa turun terlalu banyak lagi dalam 16.684 itu. Coba lihat, paling-paling di situ-situ aja mainnya. Setelah itu balik lagi. Sedangkan potensi besar rupiah kita ini masih 15.000, ada ke 18.000. Nah,
Karena harga rumusnya untuk mengetahui 1 gram logam mulia antam itu harga emas dunia dikali dengan konversi rupiah kita berapa itu dibagi 131,103. Jadi ada konversi rupiah kita. Jadi kita harus pentingkan pelemahan nilai rupiah kita ini mempengaruhi kenaikan harga logam mulia antam. Nah, kita belum masuk ke dalam inflasi itu. Rupiah kita belum melemah. Ya, jadi ada potensi naik. Kalau Anda katakan bahwa saatnya beli, sekarang beli. Jangan sampai kehilangan momen. Tidak bisa harga ditunggu patokan dengan harga gold dunia, jangan. Karena harga gold dunia itu volatile, no volatile. Anda meleng mata 2-3 jam harganya udah naik atau harganya udah turun. Tidak bisa jadi patokan. Yang patokan adalah inflasi yang terjadi di Indonesia dan rupiah kita. Nah, rupiah kita ini sudah di level terendahnya. Jangan tunggu di bawah lagi, tidak bisa. Akan cenderung ke atas 15.000, 400, 15.000 lebih sampai ke 16.000, 17.000, 18.000. Jadi jangan menunggu kesempatan tidak beli. Sekarang ini saat yang terbaik untuk beli logam mulia antam. Banyak rahasia nanti akan saya bongkar, tapi ya subscriber masih sedikit, nanti dulu lah. Tunggu sudah banyak saya kasih tahu ke Bapak Ibu semuanya. Kenapa harus rupiah akan melemah, inflasi akan terjadi, logam mulia antam harusnya naik. Begitu ibu-ibu, bapak-bapak. Ya. Begitu jalan ceritanya, ya. Lihat aja inflasi yang terjadi di Indonesia. Dan ini akan terjadi. Kalau negara luar sudah terjadi inflasi, sudah naikin suku bunga, kita kan belum. Bukan berarti kita nanti meniadakan itu semuanya. Tidak bisa. Kita hidup di dalam lingkungan global. Kita sangat tergantung dan terkait sekali dengan perdagangan internasional. Maka apa yang terjadi oleh negara-negara pembeli barang-barang kita, kita juga ikut kena dampaknya. Itu analogi sederhana jawabannya. Maka kalau negara di luar, mereka sekarang sudah mengalami inflasi, mereka bunganya sudah cukup tinggi, mereka akan hidup berhemat. Maka kita juga kena dampaknya. Kita juga akan kena dampaknya, mata uang kita akan jatuh dalam euro saja. Sudah tembus 1 pariti. Yang saya sudah katakan peluang tidak mau diambil di futures trading. Selalu mau jadi penonton saja karena takut resiko. Padahal Anda masuk beli saham sekarang itu sama aja Anda membawa diri Anda masuk jurang. Resiko yang paling sangat tinggi Anda beli saham di saat sekarang ini. Tetapi Anda tidak sadar itu. Tidak sadar. Memang orang 90% di dunia itu keras kepala. Hanya 10% aja yang sukses. Yang berpikir waras. Yang hanya melihat konten yang viewer sedikit, subscriber sedikit, percaya. Tetapi 90% hanya percaya kepada yang tadi saya katakan itu. Pembawa berita, masukin. Ikut arus. Harga turun, baru diomongin turun. Harga naik, diomongin naik. Bukan melawan arus seperti saya. Mereka hanya ikut arus. Kalau ikut arus semua itu 90%. Semua orang juga begitu. Anak SD juga bisa. Ya, tolong yang bijak. Kalau di konten ini adalah konten-konten orang yang bijak, orang yang smart ya. Orang yang berpikir waras, pakai logika. Yang hanya di konten ini. Walaupun subscribernya sedikit, view-nya sedikit. Tetapi itulah 10% orang yang sukses di dunia ini. Orang bukan ikut arus, tapi melawan arus. Orang yang sukses di dunia ini. Rupiah Oktober 18.000, inflasi tinggi, logam mulia antam naik 1.100.000. Bahkan bisa lebih dari 1.100.000. Bisa 1.200.000. Oke, inilah sedikit informasi yang berharga buat terinspirasi dari seorang ibu yang selalu menanyakan tentang potensi logam mulia emas antam. Saya buat konten ini. Terima kasih untuk ibu itu. Dan juga bagi Anda yang ingin sekali dapatkan keuntungan besar untuk trading logam mulia, harga gold dunia, Anda bisa trading di gold futures. Ya, Anda bisa email saya. Saya sertakan link broker juga di sini bagi Anda yang dapatkan sinyal-sinyal trading. Tetapi syaratnya harus join dengan link broker di bawah ini.
Ada email saya sertakan di sini. Hubungi saya berikan informasi tentang bagaimana Anda di Gold Futures. Anda bisa trading di kontak berjangka emas. Anda bisa dapatkan keuntungan tiap hari. Bukan menunggu, tapi tiap hari. Oke, sukses untuk Anda. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Dan sebarkan kepada semua orang. Supaya mereka itu masuk ke dalam kelompok yang sukses. Bukan kelompok penggembira di luar sana. Sukses untuk Anda.